Wa tusnadu ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hidayah ini pun disandarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau Anda mendapatkan petunjuk-petunjuk dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, cepat ambil. Cepat ambil. Karena dengan mengambil petunjuk Nabi, kita praktekkan dalam hidup, itu menghadirkan bimbingan dalam kehidupan kita. Hidayah datang. Ya, misal ada cara minum yang baik menurut Adam. Ada cara minum yang baik menurut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sepanjang Nabi memberikan bimbingan cara terbaik, cara Nabi ambil, yang lain tinggalkan. Jelas ya? Ada bangun tidur misalnya, cara baik menurut kesehatan, cara baik menurut Nabi, yang dari Nabi itu pasti yang terbaik. Selain menghadirkan pola kebaikan untuk fisik kita, itu pasti menghadirkan hidayah dalam kebaikan kita. Jelas ya? Jadi sepanjang ada petunjuk dari Nabi, cepat ambil. Ya, bukan hanya untuk ibadah saja ya, bukan hanya sholat, bukan hanya macam-macam. Dari jalan, dari melihat, dari bertutur, dari baca, dari minum, sepanjang ada dari Nabi, keluarkan. Ya, dan semuanya ada. Ya. Ayat di Qurannya, Quran surah 59, ayat ke-7, akhir ayat ke-7, posisi paling kanan agak ke bawah sedikit. Wa ma atakumur rasulu fakhudhu. Dan semua yang pernah dibawa oleh Nabi pada kita, cepat ambil, itu yang terbaik. Ya. Bahasanya ma itu ismun mausulun yadullu 'alal 'aliyah. Ya. Kata penjelas, objek sambung yang menunjukkan pada hal tanpa batas. Ya, jadi kalau Anda ingin meniru Nabi, jangan cuma sholatnya bagus, tapi yang lainnya tidak. Ya, Masya Allah, sholatnya sesuai dengan sifat sholat Nabi, tapi lisannya nggak seperti Nabi. Ya, senang celak sini, celak sana, macam-macam dan sebagainya. Pandangannya nggak seperti Nabi, semua dilihat, kan? Kakinya nggak semua seperti Nabi, semua disinggahi. Nggak begitu. Ini semua dari Nabi, jangan dipisah-pisah. Ya. Baik, apa yang bisa diambil dari Nabi? Quran surah ke-33 ayat 21. Ya, sabar sedikit ya. Jadi kita coba kupas sehingga bahasan kita tidak menghadirkan satu celah atau kebocoran. Ya. Genteng bocor aja kan bermasalah gitu ya. Nah, apalagi kalau hadisnya bocor, itu kan bermasalah. Ya. Baik. Kemarin saya jalan ke satu tempat, tiba-tiba hujan. Lalu orang berkata, aduh langit bocor. Masya Allah langit bocor. Karena istilah itu suka macam-macam gitu ya. Allahu Akbar. Baik. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Oke. Lihat sini ya, saya ajarkan sedikit ilmu qiraat ya. Saya dulu sudah pernah terangkan ini, singkat. Saya boleh hapus dulu ini? Alhamdulillah. Seperti biasa ya, datang sendiri, terangkan sendiri, tulis sendiri, hapus sendiri ya. Lengkap lah. Anda tinggal datang aja. Oke. Uswatun hasanah. Uswatun hasanah. Sekarang perhatikan, saya berikan ilmu qiraat sebentar. Kan mengambil kebaikan dari situ, maka Anda pun otomatis akan jadi teladan. Kalau cuma keteladanan yang sifatnya terbatas, tidak meluas, itu disebut dengan qudwah. Qudwah hasanah. Ya. Anda jadi teladan, tapi dari Anda saja yang belajar pada Anda tidak menjadi teladan misal. Jelas ya? Tapi kalau keteladannya meluas, setiap ada belajar dari situ atau melihat sesuatu baik, jadi baik lagi, jadi baik lagi, jadi baik lagi. Ya. Kenapa Nabi keteladanannya disebut dengan uswah atau iswah? Karena setiap yang melekat pada Nabi, orang-orang di sekitarnya kalau sudah melekat pada Nabi, pasti otomatis akan jadi teladan. Ya. Ada pengusaha belajar dari Nabi, maka orang ini ketika akan jadi teladan bagi pengusaha yang lainnya. Ada dosen, misalnya ustadz, belajar pada Nabi, maka orang ini akan membawa kepribadian Nabi yang jadi teladan lagi. Termasuk nanti satu masa Bu ya, kita akan bahas ini, dan juga nanti bahasan untuk laki-laki. Kenapa Nabi diizinkan menikah dengan lebih dari 4 perempuan? Lebih, kenapa? Karena seluruh istri-istri Nabi itu dipilihkan oleh Allah, ditetapkan karena mewakili seluruh karakter perempuan di muka bumi. Di ibu nanti, kalau pelajari istri-istri Nabi, ibu akan temukan ya, di karakter perempuan di muka bumi ini, Pak, akan terwakili di situ. Dari mulai Sayyidah Khadijah, dari Saudah, dari Aisyah, Maimunah, Ummu Habibah, itu nanti ibu akan tahu ada ibu mirip-mirip ke situ itu karakternya. Bukan wajahnya ya, tapi mirip-mirip karakternya. Nanti dari yang paling perhitungan Pak, sampai yang paling cemburuan itu ada. Sebelum menikah dengan Nabi, tapi ketika menikah dengan Nabi, cemburunya jadi ibadah. Kalau si fulana bisa tahajud, saya pun harus bisa. Ya, hitungan tadinya uang belanja, sekarang dari satu kurma bagaimana jadi ibadah. Ya, coba ibu pelajari itu ya, ambil materinya. Kami ada materi tentang pesona istri-istri Rasulullah SAW. Ya, nanti Anda bisa dapatkan itu, bagaimana Sayyidah Khadijah, Masya Allah Pak. Khadijah itu diantara keutamaannya,
Al-Bukhari nomor hadis yang keempat. Kalau di kitab aslinya Al-Bukhari yang warna merah terbitan Darul Hadis halaman ke-12 ya, posisi paling kanan sebelah bawah, hadis nomor yang keempat sampai ke sampingnya lagi. Itu dilukiskan bagaimana Nabi ketika belum mendapatkan wahyu turun dari Gua Hira ya, sedang ketakutan luar biasa, gelisah gitu kan. Tiba-tiba pulang ke rumah melihat Sayyidah Khadijah, itu bisa hilang kegelisahannya seketika. Hanya melihat wajahnya saja. Di kisahnya setelah Iqra itu turun ya, surat Al-Alaq itu kan turunnya malaikat Jibril tidak dalam rupa yang sesungguhnya, menyamar dalam bentuk manusia, dipeluk Nabi ya, sampai 3 kali dikatakan Iqra ma ana biqari. Itu belum melihat yang rupa malaikat Jibril yang sesungguhnya. Nah kemudian setelah berselang beberapa waktu wahyu turun, qadar Allah ketika ke Gua Hira belum turun dari Gua Hira suasana siang, di jalan tiba-tiba ada yang manggil, ya Muhammad, ya Muhammad. Nengok kanan gak ada orang, kiri gak ada orang, depan belakang kosong. Begitu melihat ke atas ada sosok yang belum pernah dilihat sebelumnya, seperti duduk antara langit dengan bumi gitu kan. Perasaan khawatir sampai membuat bulu kuduk naik, maka lari beliau ya. Tapi yang paling indah ketika sampai di rumahnya melihat wajah Sayyidah Khadijah, Masya Allah. Sayyidah Khadijah binti Khuwailid ketika dilihat oleh beliau dibukakan, hilang setengah kegelisahan, tenang aja. Mendengar kalimatnya, dipegang tangannya, kata Nabi, zammiluni, tolong selimuti saya. Digandeng oleh beliau, dibawa, diselimuti, disampaikan, suamiku sayang, engkau ini orang paling baik, tidak pernah punya musuh, selalu menjalin silaturahim. Tanamkan pada dirimu, yakinkan pada jiwamu, aku akan selalu bersamamu dalam suka dan duka. Maka tiba-tiba seketika tenang, sampai turunlah Quran surah Al-Mudaththir itu, ya ayyuhal mudaththir qum fa'anzir. Coba ibu pelajari itu. Suami sedang gelisah luar biasa, lihat wajah Khadijah, tiba-tiba tenang. Bisa nggak gitu? Suami pulang dari kantor banyak persoalan, penat begitu lihat ibu, Masya Allah, tenang, gitu ya. Wah, tapi kalau lihat ibu tiba-tiba masalah jadi rumit lagi, wah itu persoalan serius ya. Baik, nanti bisa dilihat. Jelas ya? Maka coba teman-teman lihat, ya, uswah. Jadi pelajari. Nah, kalau U tinggi sifatnya, dhammah itu mengumpul. U itu di atas di bawah. Di atas itu tinggi atau rendah? Tinggi ya? Baik. Kalau I harakatnya di atas di bawah. Apa namanya? Fathah atau dhammah? Kasrah ya, bukan fathah, bukan dhammah. Kasrah. Kasrah itu sesuatu yang pecah. I pecah. Ya, ini kalau kasrah misalnya kan az-zujaj, kaca pecah, terpecah-pecah kecil. Ya, terpencar. Ya, rendah, kecil. Kenapa bisa dibaca dengan 2 riwayat? Nanti kalau usia saya sampai menafsirkan ayat ini, kita akan bahas. Yang melekat pada Nabi itu jangankan yang tinggi-tinggi, yang kecil-kecilnya aja jadi teladan, yang rendahnya aja jadi teladan. Jangankan sholat sunnahnya yang sampai bengkak kakinya, senyumnya jadi teladan ya, disapanya jadi teladan. Jadi kalau anda bisa mengambil keteladanan dari Nabi, belum bisa mengambil yang tingginya, ambil yang kecil-kecilnya. Dengan itu anda akan mendapatkan hidayah, karena ada bimbingan, ada kenikmatan itu ya. Coba cek, mungkin selama ini hidup kita jauh dari tuntunan, padahal semuanya ada. Teman-teman yang berbisnis, Nabi kan sudah berikan tuntunan berbisnis. Ada kitab tijarah, kitab bisnis. Pengusaha-pengusaha itu yang mengikuti tuntunan itu semuanya Masya Allah bu, ya, berhasil semua. Teman-teman yang mengajar ada petunjuk dari Nabi, ada semuanya ya. Jadi coba kita keluarkan. Termasuk saya tidak bosan mengingatkan ya, pernahkah anda keluarkan petunjuk sebagai orang tua ya, petunjuk Nabi di rumah tangga, bagaimana jadi ayah yang baik sesuai dengan hadis ya, bagaimana jadi istri yang baik sesuai petunjuk Nabi, pernah nggak keluarkan? Kalau boleh saya berikan nasihat ya, sebulan tuh harus punya target. Di rumah dulu misalnya, saya ingin jadi ayah yang baik menurut Quran, menurut Allah dan menurut Nabi. Keluarkan ayat-ayatnya, keluarkan hadisnya. Ibu turunkan, saya ingin jadi ibu yang baik menurut Allah dan Nabi. Keluarkan ayatnya, keluarkan hadisnya, termasuk dengan anak-anak. Tilawahi selama sebulan. Demi Allah saya katakan, tidak ada yang paling indah di rumah tangga kecuali kenikmatan. Perhatikan kalimatnya. Wasta'inu bis sabri was salah. Wasta'inu. Sigatnya amar, bentuk perintah. Dan jika anda memiliki persoalan dalam kehidupan, perhatikan cara menerjemahkannya. Dan jika anda punya masalah dalam hidup, tidak ada manusia yang tidak punya masalah ya, semua kita pasti punya masalah. Ini pun tenang-tenang begini belum tentu nggak punya masalah. Kantor ada yang belum selesai, itu pasti. Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 155 sampai 157, posisi paling kiri di atas sampai ke tengah. Setiap kita punya persoalan ya. Baik. Dan jika anda punya masalah dalam kehidupan, maka mintakan solusinya kepada Allah. Perhatikan caranya ya, supaya masalah cepat selesai. Kalau anda sedang punya masalah, 1, bis sabri,
Terima dulu masalahnya dengan sabar. Jangan mengeluh. Tidak ada satupun ayat di Quran yang berbicara tentang keluhan. Pilihannya cuma sabar. Diterima dengan sabar. Dengan kesabaran itu nanti bimbingan Allah turun. Perhatikan rumus ya, rumus kesabaran dalam Al-Quran tentang masalah. Lihat rumusnya. Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 286. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah sampaikan, tidak mungkin Allah menguji, menitipkan masalah pada seseorang kecuali dia sanggup mengatasinya. Artinya kalau Anda sedang diberikan masalah, diberikan ujian, artinya Anda sanggup mengatasinya. Jadi sekarang kalau Anda sedang punya masalah berat luar biasa, itu artinya cuma Anda yang sanggup, yang lain belum tentu bisa. Karena itu dititipkan kepada Anda, bukan pada yang lain. Jelas ya? Karena cuma Anda yang bisa mengatasi. Sifat Allah itu punya keadilan, tidak mungkin menitipkan masalah pada orang tidak sanggup. Kalau Anda sedang punya masalah luar biasa, artinya hanya Anda yang sanggup mengatasinya, yang lain tidak. Dan tidak usah pasang status, memang hanya saya yang bisa mengatasinya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Diterima dengan sabar. Sifat adil Allah ini, Masya Allah, bukan hanya melekat pada manusia, binatang pun mendapatkannya. Tumbuhan pun meraihnya. Tahu cicak? Bagaimana beraktivitas? Merayap. Di mana? Di dinding. Apa makanannya? Nyamuk. Nyamuk bagaimana aktivitasnya? Terbang. Di mana sifat keadilan Allah? Makanannya bisa terbang, cicaknya nggak bisa terbang. Kalau nyamuknya jenius, itu jadi permainan cicak. Gitu. Tapi perhatikan, turun kemudian keadilan Allah di sini. Dan disinilah kemudian hikmah besar kita dapatkan. Orang tua kita hanya mengajarkan sedikit lirik untuk memahamkan itu. Cicak-cicak di dinding. Diam-diam, Allahu Akbar. Cuman diam-diam merayap. Keadilan Allah hanya memerintahkan kamu merayap ya. Apalagi antum yang dihisap. Datang seekor nyamuk setelah itu, silahkan. Ya. Jadi selalu gitu kan, ada kebaikan yang bisa kita dapatkan. Jadi rumus dalam kehidupan, ketika Anda mendapatkan masalah, terima dengan sabar. Tapi tidak cukup sampai situ. Wassalat. Dan saat sholat, mintakan solusi. Minta kepada Allah. Makanya kalimatnya ketika wasta'inu itu kata perintah. Lihat, wasta'inu itu bentuk perintah. Kalau ingin dirubah jadi bentuk permintaan, maka dirubah kalimatnya dari wasta'inu menjadi nasta'in. Itu bentuk permintaan. Wasta'inu dirubah jadi bentuk nasta'in. Ya Allah, engkau perintahkan kami minta, sekarang kami memohon solusinya. Nasta'in kepada siapa? Kepadamu ya Allah. Iyyaka nasta'in. Saya mau tanya, apakah dalam sholat kita mengucapkan kalimat iyyaka nasta'in saat sujud atau saat rukuk? Berdiri. Bukan sujud, bukan rukuk, berdiri. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bukankah Nabi Zakaria bermohon saat berdiri? Beliau minta dikabulkan. Kita belum minta, sudah ditunggu oleh Allah. Tunaikan salat, lakukan, saya tunggu. Kamu minta wa iyyaka nasta'in, dijawab di hadis qudsi. Ada baini wa baina 'abdi wa li 'abdi ma sa'ad. Ini perjanjian antara aku dengan hambaku. Kalau hambaku benar salatnya, maka akan kabulkan apapun yang dia minta. Allahu Akbar.